Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh dari wawasan kebangsaan ini adalah sikap toleransi dan juga sikap gotong royong. Dalam hal ini, kedua sikap tersebut adalah contoh bagaimana langkah kita untuk tetap mempertahankan suatu persatuan dan kesatuan bangsa. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan negara bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan cara menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Pada implementasinya, sebagai seorang ASN, cinta tanah air, contohnya, pada saat jam kerja atau saat dinas, kita bisa menggunakan pakaian batik yang menggambarkan daerah kita. Kemudian, sadar berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, sebagai seorang ASN, salah satu contohnya kita bisa melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum presiden. Contohnya, tentunya kita melakukan pemilihan dengan baik dan tidak melakukan politik praktis. Kemudian ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini, kita harus meyakini Pancasila seutuhnya adalah ideologi negara dan tidak terganggu oleh ideologi-ideologi lainnya yang ingin masuk ke negara Indonesia. Kemudian, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dimanapun kita ditempatkan, kita bisa siap dan bersedia untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Kemudian, kemampuan awal bela negara. Untuk membela negara, kita membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Maka dari itu, kita harus rajin berolahraga, istirahat teratur, dan mengerjakan hal-hal positif yang lainnya. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang, baik individu maupun kelompok, jika dia sudah terjun dalam dunia kerja. Dia harus memiliki sikap siap siaga dan bela negara dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengedepankan rasa ikhlas, sabar, dan sadar untuk tetap menjunjung tinggi nilai dan keluhuran NKRI. 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta pada tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan kontemporer yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Contoh isu kontemporer salah satunya adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, tindak pencucian uang, dan tindak proksi war. Ada beberapa contoh dari isu-isu strategis kontemporer yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Sejarah dari korupsi sendiri di berbagai negara sudah dikenal sejak lama, terutama di negara Mesir, Syamas, Cina, dan Indonesia sendiri. Saking pentingnya isu strategis kontemporer tentang korupsi ini, Indonesia sampai mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pemberantasan pidana korupsi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik yaitu berupa cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu kritikal secara umum bisa dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok, yaitu current issue, emerging issue, serta isu potensi. Isu scan yaitu berupa media scanning, existing data, knowledge other, public and private organization, serta public
out at large.